Halo guys, balik lagi sama Gojam. Nah guys, hari ini ada pertanyaan menarik ya guys. Ini gue mau bahas ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Michael Lim. Bro Michael Lim bertanya, Omega saat ini menaikkan harganya di pasar. Apakah strategi yang dilakukan oleh Swatch Group ya? Tanda tanya. Apakah Omega akan menjadi the next Rolex? Tanda tanya. Oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Langsung gue jawab ya guys ya, nggak bohong waktu. Omega saat ini menaikkan harganya di pasar. Apakah strategi yang dilakukan oleh Swatch Group? Oke, ini dulu gue jawab ya. Gini, Bro Michael. Kalau Omega naikin harganya di pasar ya. Gini, pertama-tama gini. Ini nggak ada strategi apa-apa sih. Nggak ada strategi apa-apa. Gini loh. Yang namanya setiap perusahaan mewah ya. Tiap tahun ya. Mungkin nggak tiap tahun langsung naik ya. Tapi rata-rata dari tahun ke tahun gitu ya. Harga itu pasti naik. Itu kan ikutin inflasi kan. Harganya pasti naik gitu loh. Jadi kalau lu misalnya lihat gitu, harga jam tangan 10 tahun lalu sama sekarang, pasti sekarang lebih mahal gitu. Karena secara general ya, secara umum ya ada inflasi ya kan. Jadi pasti naik gitu loh. Dan perusahaan-perusahaan luxury watch brand gini memang juga orangnya perusahaannya juga gila gitu loh. Karena kenapa? Mereka kan targetnya kan orang-orang yang istilahnya ada uang gitu kan. Jadi mereka nggak peduli. Kadang-kadang juga mereka naikin aja gitu loh. Malah kadang-kadang gue tahu misalnya gak usah ngomong jam ya, kayak misalnya perusahaan-perusahaan tas mewah gitu kayak Chanel gitu, itu harganya juga naikkan tuh tajam banget tuh, apalagi sejak pandemik gitu. Karena mereka nggak peduli, mereka naikin gitu, makin dinaikin makin mahal makin bagus. Karena apa? Makin malah bikin orang-orang ini mikirnya, apalagi orang kaya gitu ya, yang lebih ada uang gitu, mikir malah ini premium gitu loh. Jadi selama mereka masih ada yang mau beli, dia hajar aja, dinaikin gitu loh. Tapi kalau menurut gue sih, kalau lo tanya ya, Omega saat ini menaikkan harga di pasar, apakah ini dilakukan, apakah strategi yang dilakukan oleh Swatch Group? Menurut gue sih nggak ada strategi macam-macam ya. Menurut gue sih nggak ada strategi sampai gimana sih. Kalau menurut gue sih ini sesuatu yang wajar gitu loh. Setiap tahun juga rata-rata, walaupun mungkin nggak tiap tahun ya langsung naik gitu. Pokoknya tiap tahun naik segini. Enggak, mungkin naiknya sekitar 2 tahun atau sekitar berapa tahun gitu ya. Tapi secara umumnya gitu, perusahaan jam itu pasti naikin harganya. Jadi ini bukan hanya dilakukan oleh Omega sih, sama semua brand juga dilakukan. Lu kalau mau lebih gila lagi ya, Bro Michael ya, lu boleh lihat malah Richemont. Yang ya, Jaeger-LeCoultre terutama, Jaeger-LeCoultre itu gila banget tuh. Sejak pandemik sampai sekarang, harganya tuh naik tuh sampai nggak masuk akal. Otaknya tuh nggak ada otak tuh Richemont tuh. Goblok, bener-bener goblok gitu tuh. Bukan goblok, rakusnya brengsek gitu Richemont tuh gitu ya. Terutama Jaeger-LeCoultre, rakus tuh brand tuh. Wah, mentang-mentang ya Jaeger-LeCoultre tuh di respect gitu ya, tapi jujur ngomong rakusnya nggak karu-karuan tuh gitu. Naiknya 20-40% loh, yang Reverso terutama tuh, yang merek ikonnya dia tuh. Waduh gitu. Kalau Omega, gue lihat Speedmaster dia berusaha makan duit banyak tuh Omega tuh gitu kan. Lagi-lagi Speedmaster kayaknya yang paling narik sales kan gitu. Jadi kalau menurut gue sih naikin harga di pasar sih nggak ada strategi gimana sih ya. Dan juga sejak pandemik itu ya memang waktu pandemik harga jam tangan itu memang naiknya juga tajam bro gitu. Jadi karena distribusinya terganggu karena virus, terus udah gitu juga demandnya meledak gitu, gitu kan, demandnya meledak gitu, orang-orang ada yang kekurung gitu. Krisis kemarin tuh bukan kayak krisis tahun-tahun sebelumnya gitu, dimana ada kesulitan ekonomi gitu ya, tapi lebih tepatnya ada orang yang kena hantam habis-habisan sama virus ya. Tapi ada juga yang masih bertahan, terus akhirnya uangnya ngumpul gitu, terus akhirnya mereka juga nggak ada hiburan. Nah manusia itu kan perlu hiburan kan gitu, nggak bisa travel, nggak bisa apa gitu, akhirnya beli jam mewah, akhirnya naik demandnya. Justru demandnya luxury watch tuh naik gitu loh, demand jam tangan tuh naik. Jadi makanya kenaikan di masa pandemik itu ya gagal distribusi lah, terus udah gitu juga demandnya naik gitu ya. Dan abis itu mungkin makanya sejak itu harga jam tangan naik sejak pandemik gitu loh. Tapi secara umum ya bro ya, pokoknya menurut gue sih nggak ada strategi gimana sih. Omega naikin harga itu biasa kok. Dari dulu juga emang naik terus kok harganya gitu loh. Gitu dulu waktu gue pertama kali mulai jam, hobi horologi, satu buah Speedmaster berapa harganya? Cuman berapa doang gitu. Bahkan gue
gue inget kok kayaknya cuma berapaan doang, kayak 60-70 juta ya kalau nggak salah gitu ya. Dan gue terus ngobrol sama temen gitu ya, itu sekitar 2017an lah kalau nggak salah. Terus gitu gue ngobrol sama temen bilang, ya segitu. Dulu waktu gue mulai pertama kali Speedmaster cuma 40 jutaan katanya gitu. Jadi naiknya pelan-pelan begitu, tapi naik gitu loh. Jadi waktu gua masuk udah 60-70. Dulu waktu dia start sekitar 40-an gitu. Gila kan, makanya kan. Sekarang udah berapa? Udah 90 jutaan lebih, udah mau 100 bahkan. Udah 100 bahkan ya kalau nggak salah. Udah 100 loh malah loh. Gitu. Jadi ya naiknya emang naik terus gitu loh. Jadi bukan masalah ada strategi gimana sih, itu ikutin, ke satu ikutin inflasi, kedua tapi sebenarnya juga nggak bilang ikutin inflasi sih, karena produk-produk begini bukan ngikutin inflasi sih, lebih tepatnya ya mereka memang naik ya karena memang mau untung aja lebih banyak. Tapi bukan hanya ini, bukan hanya Swatch Group aja, semua juga begitu gitu. Bukannya Swatch Group aja, Richemont juga lakuin, LVMH juga lakuin, Rolex juga lakuin, Rolex juga naik harganya. Jadi ya mereka ya mau untung lebih gitu. Apalagi Swatch Group ya bro, ini kan Swatch Group itu tuh corporation gitu ya, jadi mereka juga mau untung lebih banyak dong, perusahaan besar, mereka mau untungnya lebih banyak gitu. Jadi nggak ada strategi khusus gimana sih, mereka memang naikin harga ya itu kayak bisnis aja, mau untung lebih banyak gitu loh, mau untung lebih banyak. Udah gitu juga apalagi mereka jualan jam kayak begini gitu, makin harganya naik dan masih ada orang mau beli ya malah bagus, karena persepsinya di masyarakat kayaknya wow brand kelas atas gitu ya. Contohnya Hublot kan brengsek tuh ya kan, jualan apa, jualan movement aja sampah ya, cuma kasih movement generic gitu, tapi harganya berani taruh di atas Rolex, di atas Omega. Goblok, bener-bener goblok tuh. Itu sih yang masih beli, yang gobloknya yang masih beli itu goblok itu tuh. Hublot taruh musik movement generic, tapi harganya dinaikin, ditaruh di atas Omega Rolex gitu. Terus udah gitu ada yang masih beli kan gitu, dan dia senang-senang aja gitu dinaikin. Wah kesannya apa? Gue premium, brand keren gitu. Padahal mah tai, nggak, horologinya nggak ada nilai horologinya apa tuh, horologi sampah begitu tuh Hublot. Itu merek paling menjijikan tuh di apa, salah satu brand paling menjijikan itu di dunia horologi ya, Hublot tuh. Merek najis itu bener-bener. Tapi kalau Swatch naikin bukan mau kayak Hublot atau gimana, itu memang ya emang mereka tuh rata-rata naik aja terus gitu. Karena seperti gue bilang dari dulu 2017 terus bahkan 2011, 10 tahun lalu, 5-6 tahun lalu Speedmaster cuma berapa? Sekarang udah berapa? Ya kan? Dulu waktu gue mulai 60-70 juta, sekarang udah 100 jutaan. Terus kalau dulu lagi 10 tahun belakang lagi cuma 40-50. Jadi emang naik terus. Sama Rolex juga naik terus, sampai Rainer apa semua naik terus. Jadi itu nggak ada hubungan sih gitu. Nggak ada strategi macam-macam. Kalau naikin harga itu cuma satu, ikutin inflasi, mau untung lebih gitu ya. Sama ya mereka memang mau naik ke harganya terus biar apa? Biar kelihatannya makin premium di masyarakat gitu. Jadi bukan strategi yang apa, strategi khusus apa gimana, enggak, itu umum, itu praktek umum gitu loh. Apakah Omega akan menjadi the next Rolex? Nah ini nih menarik. Kalau menurut gua bro, nggak mau, susah. The next Rolex itu kalau ngomong apakah akan menjadi the next Rolex, mungkin nggak? Mungkin. Apapun di dunia ini mungkin gitu ya. Di dunia ini apapun mungkin gitu ya. Mungkin nggak Indonesia suatu hari jadi negara nomor 1 adikuasa kayak Amerika? Mungkin. Tapi sangat kayaknya nggak bisa terjadi. Mungkin sih mungkin aja, tapi kayaknya sih chance-nya apa, kesempatannya kecil banget gitu. Nah itu sama Omega akan menjadi the next Rolex, mungkin nggak? Mungkin aja, tapi susah, menurut gue susah banget gitu. Gue sih berani ngomong ya, kalau gue boleh prediksi sampai gue mati nih, ya suatu hari ya gitu ya. Gue yakin ya waktu gue mati aja Rolex masih tetap nomor 1. Gue lumayan yakin itu gitu loh. Karena kenapa? Karena Rolex ini udah terlalu kuat ya bro ya. Agak terlalu kuat gitu. Karena gini, gue sih ngomongnya rasional aja gitu ya. Saat sekarang ini Rolex penjualannya itu ya, itu hampir 4 kali lipatnya Omega. Bayangin. Rolex, gue ulangin sekali lagi ya. Rolex penjualannya itu hampir 4 kali lipatnya Omega. Dominasi pasar Rolex 4 kali lipatnya Omega. Jadi Omega mau lawan Rolex susah banget gitu loh. Bayangin, kita bukan ngomong ya kayak menang kayak 20% di atasnya, 30%. Enggak, 4 kali lipatnya.
Bayangin 4 kali lipatnya. Jadi kalau Omega mau nyusul itu tuh nggak gampang gitu loh. Karena Rolex 4 kali lipat lebih besar. Secara penjualan hampir 4 kali lipat, secara dominasi pasar hampir 4 kali lipat, dan secara market secara dominasi pasar jam tangan seluruhnya gitu. Rolex tuh sepertiganya dikuasain sama Rolex. Jadi Omega mau ngejar, mau lawan susah. Dulu Omega gila-gilaan, bayar James Bond iklanin. Dulu Rolex udah mulai sebelum itu, ya kan? Dia ikutin Rolex gitu loh. Rolex itu jujur ngomong ya, Omega tuh semua tuh lakuin mereka bukan hanya Omega ya, bahkan semua brand-brand ya mau jadi kayak Rolex gitu loh. Mau semua gitu loh. Semua tuh mau ikutin Rolex gitu loh. Jadi apakah Omega jadi next Rolex? Susah bro kalau menurut gua gitu ya. Omega jujur ngomong ya, kuatnya cuma di Speedmaster. Kalau Omega nggak ada Speedmaster mungkin udah mati itu. Mungkin udah mati tuh Omega tuh. Bener-bener kalau nggak ada Speedmaster Omega mungkin udah mati gitu. Ini Omega nih walaupun secara nilai horologi ya, gue bilang dia nggak kalah sama Rolex. Dia juga bahkan lebih boleh dibilang gitu, karena komplikasinya segala juga di atas Rolex. Cuman gue mesti akuin ya, secara perusahaan, secara market dominasi pasar segala gitu, kekuatannya di market segala, aduh kalah banget gitu, digebukin banget sama Rolex gitu ya. Walaupun dulu waktu gue ingat ya, sebelum gue hobi horologi ya, gue juga cuma tahu 2 jam mewah tuh, cuma taunya 2, Rolex, Omega gitu. Tapi gue nggak tahu sih, perbandingannya gimana gitu. Temen gue cuma tahu 2 ini yang terkenal gitu. Tapi tetap gitu, kalau kita udah lihat data segala ya, Rolex sih bener-bener dah gila, jauh di atas Omega sih ya. Bayangin dia tuh besarnya tuh ya, market dominasi pasarnya tuh kenceng banget Rolex tuh gitu ya. Sepertiga pasar ini loh, pasar watch, pasar market market jam tangan tuh sepertiganya dikuasain Rolex gitu loh. Dan begitu Rolex juga brandnya juga brand awarenessnya gitu ya, orang tuh persepsinya sama Rolex tuh terlalu kuat gitu loh ya. Buktinya kita bisa lihat ya bro ya, kayak gue suka lihat gitu ya, bahkan perempuan, apalagi sebelum pandemik, bahkan sejak harga Rolex sudah mulai naik tuh, banyak tuh perempuan yang bahkan goblok, nggak tahu apa-apa soal jam, nggak tahu apa-apa, cuman taunya oh nih gue pakai jam mahal nih, itu buat pamer gitu. Terus dia pamer pakai apa? Bukan pamer pakai Omega, pamer pakai Rolex gitu. Makanya salah satu sebab kenapa gue juga muak ya sekarang ya, kayak kadang-kadang main jam tangan Rolex, karena ya itu loh, diasosiasi sama ini nih, salah satu cewek-cewek tengik gini nih, yang bukan cewek-cewek tengik ini aja, banyak lah orang-orang tengik yang cuma pakai Rolex cuma buat gue pakai jam mahal nih begitu gitu. Gue mau muntah bener-bener, gue mau muntah gue bener-bener gitu loh. Jadi gue udah suka liatin tuh bahkan perempuan-perempuan pakai GMT, pakai Daytona, pakai Submariner, itu jam cowok dipakai sama cewek, coba bayangin tuh. Tapi kenapa bisa sampai begitu? Karena brandnya terlalu kuat, sampai mereka tuh asosiasiin itu jadi lama-lama udah kayak fashion gitu. Jadi udah bukan kayak jam tangan aja, jadi fashion gitu loh. Jadi Rolex tuh saking kuatnya jadi kayak gitu, jadi sampai kayak fashion, sampai cewek aja pakai. Submariner dipakai cewek, coba bayangin aja coba, itu jam cowok, jam diver, tapi cewek pakai, buat apa coba begitu? Kan goblok kan begitu kan. Jadi terlalu kuat gitu. Mereka nggak pakai Speedmaster gitu. Bahkan Speedmaster yang ikonnya Omega, yang bener-bener ikon ya, yang ke bulan lo bayangin gitu, yang jauh lebih menurut gua tuh itu ya sejarahnya lebih keren kemana-mana dibanding Daytona. Itu aja nggak bisa sentuh Daytona gitu. Orang-orang kalau yang artis lah, siapa lah, pakainya lagi-lagi Daytona gitu, bukan pakai Speedmaster, enggak gitu ya. Dan Speedmaster tuh walaupun terkenal di kalangan kolektor, tapi tapi kalau udah ngomongin di kalangan orang awam gitu ya, wah itu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Orang awam mah artis-artis lah, atau nih cewek-cewek lah, apalah, yang orang-orang yang jujur ngomong nggak ngerti apa-apa soal jam gitu ya. Bahkan orang-orang goblok ini yang nggak ngerti soal jam, kalau dibilang Daytona aja, iya tahu, ngerti mereka. Tapi Speedmaster boro-boro dia emang gak nyentuh. Tapi kalau di kalangan kolektor, ya Speedmaster terkenal. Tapi di kalangan orang awam tetap gitu, Rolex yang tetap mendominasi. Daytona dia tahu gitu loh. Padahal sejarahnya mah kalah kemana-mana kalau dibanding Speedmaster. Yang ke bulan juga Speedmaster gitu ya. Gitu. Jadi susah sih bro, kalau menurut gue susah lah gitu loh. Apakah Omega akan menjadi next Rolex? Hampir nggak bisa lah, hampir mustahil lah gitu ya. Gue berani prediksi waktu gue mati ya, gue lumayan yakin lah Rolex masih tetap jadi
nomor 1 gitu ya. Tapi kalau kita ngomong misal 100 tahun lagi ya, siapa yang tahu, segala sesuatu bisa berubah gitu ya, kita nggak tahu. Tapi di masa hidup gue, satu generasi ini, gue lumayan yakin Rolex akan terus jadi raja di dunia jam tangan gitu. Oke, begini aja kali ya, semoga ini membantu ya Bro Michael. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kasih tahu aja, komen aja ya, ini pertanyaannya bagus. Oke guys, begini aja untuk kali ini guys. Kalau kalian suka jam tangan horologi, jangan lupa subscribe, jangan lupa support channel ini, subscribe, klik like button. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan kayak Bro Michael, komen aja guys di bawah ya. Dan kalau misalnya menarik nanti gue bahas kayak gini. Oke, makasih guys sudah nonton ya. Sehat selalu, bye bye.